Hai, welcome back, balik lagi di channel saya dan masih bersama saya Imam. Jadi kali ini saya akan membagi tips dan men-share pengalaman saya bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk mencari pekerjaan di beberapa kota besar yang pastinya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan harapan kita, dan yang mudah dan gak ribet. Jadi tidak semua dari kita bekerja berdasarkan keinginan ataupun harapan kita. Banyak juga di luar sana teman-teman kita yang bekerja hanya menjalankan keadaan bukan berdasarkan keinginan yang mereka harapkan. Ya, menurut saya penyebab dari hal itu disebabkan oleh beberapa hal yang klasik. Misalnya yang pertama, sedikitnya sumber lowongan pekerjaan yang ada di daerah mereka. Kemudian sulitnya akses informasi untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, bisa juga disebabkan oleh jarak antara rumah dan kota itu lumayan jauh, sehingga untuk mendapatkan informasi pekerjaan harus menyediakan biaya khusus dan waktu khusus. Jadi kali ini saya akan membagi tips tentang bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan kita ataupun harapan kita. Ya, kalau bisa di beberapa kota besar yang mudah dan gak ribet. Ya, semoga bermanfaat bagi adik-adik kita yang masih fresh graduate, yang masih mencari pengalaman pekerjaan, kemudian teman-teman kita yang job hunter. Ya, mungkin juga untuk teman-teman kita yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Baiklah, yang pertama saya akan membagikan tentang pengalaman saya dulu. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya dan pasangan saya memutuskan untuk menikah. Pada saat itu saya masih bekerja dan tinggal di Palembang, sementara pasangan saya sudah bekerja dan tinggal cukup lama di ibu kota Jakarta. Awalnya kita sama-sama sepakat nantinya kita akan tinggal dan bekerja di kota kelahiran kita, yaitu di Palembang. Tapi 2 bulan menjelang pernikahan, kita terdapat beberapa perubahan rencana hidup yang menyebabkan saya harus memutuskan untuk tinggal dan mencari pekerjaan baru di Jakarta. Awalnya saya berpikir sulit. Kenapa? Bagaimana caranya dalam waktu kurang dari 2 bulan saya harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan saya. Padahal di lain sisi saya harus menuntaskan pekerjaan saya di tempat saya yang sebelumnya, dan saya harus mengurusi masalah resepsi pernikahan saya. Ya, singkat cerita, sebelum resepsi pernikahan pun saya sudah mendapatkan beberapa panggilan dari beberapa perusahaan juga, seperti perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan manufaktur, bahkan perusahaan retail. Tapi kebetulan pada saat itu saya belum bisa melakukan proses follow up atas panggilan pekerjaan tersebut. Karena kenapa? Saya harus masih berkonsentrasi dengan resepsi pernikahan saya. Kemudian seminggu di Jakarta, posisi seminggu itu saya masih dalam posisi menganggur karena saya udah resign di tempat sebelumnya dan saya hijrah ke Jakarta. Saya mendapatkan 2 panggilan telepon lagi dari 2 perusahaan yang berbeda. Kebetulan pada saat itu di perusahaan yang kedua itu sudah cocok menurut saya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi berikut tips-tips yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Jadi hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sumber informasi lowongan pekerjaan. Jadi menurut saya beberapa hal yang klasik dan tradisional tentang mencari sumber informasi pekerjaan itu harus kita tinggalkan. Kalau dulu kita mencari sumber informasi pekerjaan berdasarkan media cetak ataupun koran, itu menurut saya sedikit ribet karena kita harus meluangkan waktu khusus. Apalagi misalnya seandainya kita datang membawa lamaran keliling, kemudian kita menanyakan ke beberapa pihak internal perusahaan tersebut apakah ada lowongan pekerjaan yang tersedia. Itu pun walaupun ada belum tentu sesuai dengan kriteria ataupun kemampuan kita. Jadi untuk di zaman sekarang menurut saya para pencari kerja itu tidak perlu repot-repot lagi untuk bangun pagi, untuk beli koran ataupun yang lainnya. Karena cukup akses di portal kerja online, baik dari smartphone ataupun laptop,
Data lowongan pekerjaan yang disediakan oleh portal kerja online jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di beberapa media cetak ataupun beberapa cara klasik atau tradisional yang kita bahas tadi. Di zaman sekarang sudah banyak portal kerja online, akun atau grup di media sosial yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang terupdate. Misalnya saja akun lowongan pekerjaan yang ada di Instagram, bahkan yang sangat mudah ditemukan yaitu grup atau akun loker yang ada di aplikasi Facebook. Kemudian juga sudah banyak berbagai aplikasi yang dapat membantu kita dalam menemukan sumber informasi pekerjaan yang biasa digunakan berdasarkan keahlian atau kemampuan kita. Contohnya saja seperti JobsDB, JobStreet, LinkedIn, dan saya pikir masih banyak lagi aplikasi yang sejenis ini. Terkait penggunaan beberapa aplikasi tersebut, memang bukan jaminan untuk kita langsung mendapatkan pekerjaan secara cepat, tapi menurut saya setidaknya membuat seseorang yang sedang mencari pekerjaan berada di jalur yang benar. Karena untuk sekarang ini sudah jarang perusahaan, organisasi ataupun instansi yang membuka lamaran pekerjaan melalui media cetak seperti koran ataupun surat kabar. Walaupun ada, saya yakin perbandingan persentasenya akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan share informasi lowongan pekerjaan tersebut di media online ataupun di aplikasi online. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya ceritakan tadi, saya akan memberikan contoh secara langsung bagaimana penggunaan salah satu dari aplikasi yang saya sebutkan tadi. Karena ya walaupun di kondisi pandemi seperti sekarang yang saya pantau masih banyak perusahaan yang melakukan open recruitment di perusahaan-perusahaan mereka. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu download dulu aplikasi yang sering digunakan untuk job seeker ataupun job hunter dalam mencari pekerjaan. Biasanya aplikasi yang familiar bagi saya itu seperti JobStreet, JobsDB, LinkedIn, dan mungkin banyak lagi. Jadi kali ini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan aplikasi JobStreet saja untuk teman-teman semua. Buat akun dulu, kemudian lakukan login dengan aplikasi tersebut. Ingat, untuk ID dan passwordnya jangan sampai lupa. Dan juga harus dipastikan bahwa alamat email yang digunakan harus bisa dibuka. Tujuannya yaitu agar kita tahu tuh ketika ada pihak dari perusahaan tersebut yang mengirimkan panggilan tes ataupun interview ke alamat email kita. Ya biasanya yang saya alami kalau nggak dihubungin langsung melalui panggilan telepon itu bisa dikirimkan melalui via pesan ataupun chat. Kemudian selanjutnya isi data pribadi kalian dengan lengkap dan benar. Lengkapi data level kemampuan kalian dan apa saja yang kalian kuasai. Sesuaikan dengan minat pekerjaan yang sedang kalian cari. Hal yang paling penting di sini yang jangan sampai lupa yaitu tentukan expected salary yang kalian harapkan. Jadi perusahaan itu akan tahu berapa standar gaji yang kalian harapkan ketika kalian akan bergabung dengan perusahaan mereka. Untuk langkah selanjutnya harus buat keterangan ataupun resume informasi tentang pengalaman pekerjaan, job description pekerjaan, masa kerja, dan kelebihan apa saja yang dimiliki dengan jenis pekerjaan yang sedang dicari. Jika semua langkah tersebut sudah dibuat, ya kalian tinggal cari pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang kalian minati, kemudian langsung lamar aja tuh untuk pekerjaan tersebut. Nah, di sini kalian tanpa bersusah payah lagi untuk mengantarkan lamaran ataupun mengirimkan lamaran via pos atau pengiriman lainnya ke kantor perusahaan tersebut. Jadi di satu sisi kalian lebih efektif dalam mencari pekerjaan karena sekali buka aplikasi akan banyak sekali list pekerjaan yang sedang open recruitment. Kemudian dari satu sisi lagi kalian akan lebih efisien dari sisi biaya dan sisi waktu. Ya kalau nggak mau berdasarkan aplikasi, kalian juga bisa untuk lebih membuat efisien dari sisi waktu dan biaya. Kalian bisa mengirimkan lamaran pekerjaan kalian melalui email ke perusahaan tersebut. Tapi memang untuk hal ini kalian harus mengetahui dulu alamat email dari perusahaan tersebut itu apa.
Kemudian langkah selanjutnya, tinggal pantau lamaran pekerjaan yang sudah kalian apply. Ya, jika itu memang sudah menjadi rezeki kalian, ya perusahaan tersebut akan menghubungi kalian. Ya, biasanya seperti yang saya bilang tadi, perusahaan akan menghubungi via email ataupun telepon, bisa juga pesan ataupun chatting. Kemudian juga jangan cemas jika kalian mendapatkan proses interview di perusahaan yang kalian pikir wah alamatnya bakal jauh dari tempat tinggal kalian, karena harus memerlukan waktu khusus dan biaya khusus lagi. Karena di sini untuk proses interview sendiri biasanya di zaman sekarang perusahaan sudah melakukan proses interview secara online dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti video call ataupun via Zoom. Jadi intinya di mana ada usaha pasti ada jalan. Semoga antara niat, doa, dan kesempatan itu bisa ketemu sehingga kita semua dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginan kita, dapat memenuhi kebutuhan kita, dan yang paling penting adalah berkah. Jadi itulah tips dan pengalaman yang bisa saya bagi, semoga bisa bermanfaat. Kemudian jangan lupa like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa juga share video ini, semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.